Satu malam bersama gadis. Bab 072. Sudahlah Aira, jika kau ingin mengucapkan terima kasih padanya lekas ucapkan. Dan beri ia hadiah karena telah menyelamatkanmu. Oke. Tapi aku ingin lebih kenal lebih dalam lagi dengan bocah bongsor itu. Batin gadis cantik yang bernama Aira. Itu. Lapun kemudian pergi ke bagian cleaning service dan bertanya di mana pria yang bernama Stefano. Sayangnya, ia tidak bertemu dengan Stefano karena hari ini ia shift sore. Hari ini Stefano kuliah jadi ia tidak bisa bekerja pagi-pagi. Gadis yang bernama Aira pun merasa kecewa, dan kini ia pun memilih untuk pergi keluar sebentar. Mudah-mudahan saja ada keajaiban yang membuatnya tiba-tiba bisa bertemu dengan Stefano. Tapi sayangnya, lama ia menunggu di luar kantor Stefano tak kunjung datang. Entah ia bodoh atau bagaimana, karena bahkan ia sudah tahu jika Stefano sedang kuliah tapi ia masih tetap menunggunya. Aira yang kesal pun akhirnya melemparkan kaleng minumannya dengan asal hingga mengenai seseorang. Buk, arhah, kaleng itu mengenai seseorang. Aira yang terkejut pun akhirnya gegas menghampiri orang itu untuk minta maaf, karena sudah tidak sengaja membuat kaleng itu mengenai kepalanya. Oh ya ampun, maaf, kepalamu tidak bocor kan? Tanyanya sambil berjinjit untuk melihat bagaimana keadaan kepala pria itu. Cantik sekali. 27. Damian, cepatlah. Panggil Deo. Ya, pria itu adalah Damian yang datang bersama dengan Deo. Mereka berdua sengaja datang untuk menemui Stefano. Untuk membujuknya agar ia mau bekerja di kantor bersama dengan Damian. Baik Pak. Jawabnya. Kemudian Damian pun melihat ke arah gadis cantik itu. Aku tidak apa-apa, Nona. Kau tidak perlu khawatir. Jawab Damian ramah. 28. Jadi, hari ini Stefano tidak masuk bekerja. Tanya Deo, ia kecewa karena telah gagal menemui putranya. Deo dan juga Damian akan membujuk Stefano untuk bekerja di kantornya. Itu semua ia lakukan agar putra pertamanya itu tidak bekerja sebagai seorang cleaning service di perusahaan itu, apalagi sebentar lagi Stefano akan lulus kuliah. Lah pasti akan men. Damian dan Deo pun kembali pulang karena mereka tidak berhasil menemui Stefano. Mereka memang tahu jadwal Stefano bekerja, jadi mereka berdua asal datang saja. Bukannya mereka tidak mau menemui Stefano di rumahnya. Namun, saat Deo maupun Damian datang ke sana, Stefano tidak pernah mau menemui mereka. Hari ini Stefano masuk shift siang, Pak. Jawab ketua regu Stefano. Nanti kita kesini lagi saja Pak. Ucap Damian memberi saran. Deo pun setuju, lalu ia menganggukkan kepalanya. Baiklah, nanti kita kesini lagi. Jawab Deo. Lalu ia pun berpamitan pada ketua regu itu dan berniat kembali lagi ke kantornya. Di sepanjang jalan menuju keluar, Damian terus saja melihat ke sana kemari. Pandangannya ia arahkan ke segala arah. Berharap ia bisa bertemu lagi dengan gadis cantik yang tadi ia temui. Gadis mungil dengan bibir merah jambu, membuat Damian tergoda untuk pertama kalinya. Dan sepertinya pertemuan pertamanya dengan gadis itu sudah menarik perhatian Damian. Tuan Deo, panggil seseorang yang berada tak jauh dari lobi kantor. Deo pun menghentikan langkahnya, lalu berbalik karena mendengar ada seseorang yang memanggilnya. Tuan Marvin, sapanya pada pria itu. Seseorang itu adalah pemilik dari perusahaan di mana Stefano bekerja. Ia adalah salah satu rekan bisnis Deo, dan juga Andara. Mereka bertiga saling mengenal dalam dunia pekerjaan dan bisnis yang mereka jalani. Ada apa? Apa ada hal penting yang membawamu kemari? Tanya pria yang bernama Marvin itu. Deo tersenyum, ah iya,
Ada hal penting yang membawaku kemari. Aku kesini untuk mencari putraku. Jawab Deo. Putra? Tanya Marvin agak terkejut, pasalnya ia baru tahu jika putra dari rekan bisnisnya ini bekerja di perusahaannya. Iya, putraku. Dia bekerja di sini sebagai cleaning service, dia sedang marah padaku. Dan ia tidak mau pulang dan memilih bekerja di sini sebagai bentuk protesnya padaku. Tutur Deo. Marvin pun menganggukkan kepalanya, biasa anak muda memang seperti itu. Jika marah ia memutuskan untuk pergi. Tapi nanti setelah ia lelah ia pasti akan kembali. Jawab Marvin. Semoga saja, jawab Deo. Oh ya, kenalkan ini putra keduaku, Damian. Dan putra pertamaku yang bekerja di sini, ia bernama Stefano. Ucap Deo. Stefano, ucap seorang gadis, yang suaranya menarik perhatian Deo juga Marvin. Terutama Damian, sejak tadi ia mencari jejak di mana gadis cantik yang ia temui. Ternyata gadis cantik itu kini datang mendekat padanya. Apa ini adalah bukti jika mereka berjodoh, pikir Damian. Apa maksud Om, Stefano si bocah bongsor itu? Tanya Aira tiba-tiba. 29. Sayang, apa yang kau bicarakan? Tanya Marvin pada putrinya ini. Ayah papi, Stefano itu adalah orang yang menolongku semalam. Baru saja tadi bercerita, papi sudah lupa. Ucap Aira mengerucutkan bibirnya sebal. Tingkah Aira itu membuat Damian menjadi gemas. Sungguh selama hidupnya baru kali ini Damian merasa tertarik pada seorang gadis. Oh iya, jadi Stefano itu putramu Tuan Deo. Wah kebetulan sekali ya, ucap Marvin. Iya, Stefano adalah putraku. Dan oh ya Tuan Marvin. Bolehkah aku minta tolong padamu, tolong hubungi aku jika Stefano kemari. Aku ingin bicara dengannya, ucap Deo. Baik, Anda tenang saja Tuan. Aku pasti akan membantu Anda. Jangan khawatirkan itu. Jawab Marvin ramah. Sungguh mengetahui Deo memiliki anak laki-laki, membuat Marvin menginginkan salah satu dari putranya itu, untuk menjadi menantunya. Apakah, jika ia menyarankan perjodohan dengan salah satu anaknya Deo? Deo akan menerimanya, sepertinya ia harus mencari waktu yang tepat untuk membicarakan masalah ini. Karena ini menyangkut tentang masa depan putrinya. Pertemukan denganku dulu, Pak. Rengek Aira. Iya sayang, jawab Marvin. Baiklah, kalau begitu kami permisi dulu. Pamit Deo. Rasanya berat sekali bagi Damian, ia tidak mau pergi dan masih ingin melihat wajah cantik Aira. Iya Tuan Deo. Setelah selesai berbicara akhirnya, Deo dan Damian pun pergi meninggalkan Marvin dan putrinya. Siang ini Stefano pun sedang bersiap untuk pergi bekerja. Sebelum ia pergi ia melihat Diandra datang menemuinya. Agak terkejut memang, tapi ada apa ibu sambungnya itu datang menemuinya. Itu adalah hal yang tak biasa. Diandra tidak turun dari mobilnya, tapi ia meminta Stefano untuk masuk. Masuklah. Ada hal penting yang ingin aku bicarakan denganmu. Ucap Diandra. Apa yang ingin kau bicarakan? Tanya Stefano agak malas. Ia malas berhubungan dengan orang-orang di masa lalunya. Karena ia ingin benar-benar menjalani kehidupan barunya. Ayolah cepat naik, jangan jual mahal. Hitung-hitung irit ongkos. Stefano mendelik sebal. Jujur saja ia tidak suka saat mendengar Diandra mengejeknya. Jika sudah begini ia ingin menjadi orang kaya mendadak saja. Tapi apa yang harus ia lakukan? Tak mungkin ia bertapa di gunung agar ia bisa mendapatkan kekayaan instan. Dengan malas Stefano pun naik ke dalam mobil Diandra. Apa yang ingin kau bicarakan? Tanya Stefano. Sejenak Diandra mengatur nafasnya.
Sebenarnya ia merasa tidak enak karena ini menyangkut perasaan pribadi. Tapi di sini Diandra hanya mencoba untuk meluruskan masalah saja. Sebenarnya tidak bisa disebut masalah, entahlah Diandra juga merasa bingung. Tapi bagaimanapun juga Diandra harus mengatakannya. 30. Apa kau sudah tahu bagaimana keadaan nenekmu? Tanya Diandra. Oma baik-baik saja, ia bahagia dengan hidupnya dan juga pekerjaannya sekarang. Jawab Stefano datar. CKKK, ayolah aku tahu kau pasti paham siapa yang aku bicarakan. Ungkap Diandra. Lalu apa yang harus aku lakukan? Datang lagi ke sana untuk mendapatkan hinaan. Ujar Stefano tak suka. Kau ini bicara apa? Jangankan untuk menghina, bicara saja nenekmu itu tidak bisa. Ucap Diandra. Dia bukan nenekku, dan kenapa ia tidak bisa bicara? Tanya Stefano. Apa kau bilang? Jangan katakan kalau kau tidak tahu bagaimana keadaan nenekmu yang tidak tersayang itu. Aku memang tidak tahu, memangnya kenapa dia? Tanya Stefano. Oh astaga. Dia stroke? Aku tahu, lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya Stefano mulai juga pada Diandra. Hei Stefano, tidak bisakah sedikit saja kau hilang kaca egomu itu? Temuilah dia, dan lihatlah keadaannya. Dia sangat menyedihkan. Dia memang pantas mendapatkannya. Stefano, kita tidak berhak menghakimi seseorang. Begitu juga dengannya. Dia juga tidak berhak menghakimi hidupku. Jawab Stefano. Diandra pun akhirnya memilih untuk diam, tidak ada gunanya bicara pada Stefano. Diandra sangat paham bagaimana sakitnya dan hancurnya hati Stefano, karena ucapan Naima. Sampai perjalanan menuju kantor, mereka berdua tidak mengeluarkan suaranya dan bergelut dengan pikiran masing-masing. Sampai akhirnya mereka pun sampai juga di sana. Diandra pun lalu menghentikan mobilnya, tepat di halaman kantor. Sudah sampai, ucap Diandra. Tanpa banyak bicara Stefano pun keluar dari mobil Diandra dan pergi tanpa pamit terlebih dahulu. Astaga, dasar anak tidak sopan. Dia bahkan tidak berpamitan dulu pada ibunya. Sesampainya di perusahaan Stefano lekas ke ruang ganti baju untuk mengganti pakaiannya dengan pakaian kerjanya. Setelah semuanya siap, Stefano pun segera membawa perlengkapan kerjanya. Karena hari ini ia ditugaskan untuk membersihkan lantai 4 kantor itu. Namun, baru saja ia keluar dan hendak pergi untuk melakukan tugasnya. Seseorang dengan suara cempreng memanggilnya. Stefano, panggil gadis yang semalam ia tolong. Melihatnya berlari dan hendak mendekatinya membuat Stefano sebal. Ia merasa jika gadis ini hanya akan mengganggunya saja. Mau apa kau? Aku sedang sibuk. Ucap Stefano to the point. Aih, kau ini bocah bongsor yang sombong ya. 31. Aku tidak sombong. Tapi aku harus bekerja. Ada tugas yang harus aku selesaikan. Jawab Stefano. Biarkan saja dulu, ayo ikut aku. Ada hal yang ingin aku bicarakan denganmu. Ucapnya sambil menggandeng tangan Stefano. Hei bocil, lepaskan tanganmu. Aku harus bekerja. Tolak Stefano. Namun, rupanya penolakan Stefano justru membuat ia kesal. Kau ini sangat keras kepala dan juga menyebalkan. Aku perintahkan kau ikut denganku, karena jika tidak, maka aku akan memecatmu sekarang juga. Asal kau tahu saja, Alku adalah putri dari pemilik perusahaan ini. Apa?